Kemudian untuk materinya yang pertama itu ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh materi Samudra. Gaya hidup modern mendorong konsumsi makanan dan minuman instan yang berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, sehingga muncul kembali pola hidup sehat yang melalui produk alami dan herbal. Bunga telang atau istilahnya sebagai Clitoria ternate merupakan tanaman lokal yang memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah penyakit degeneratif. Pengolahannya menjadi telang tea merupakan cara yang aman, sederhana, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomis. Tujuan kami dari membuat telang tea ini yang pertama adalah mengembangkan minuman herbal alami berbahan bunga telang. Yang kedua, mengaplikasikan keterampilan pengolahan pangan organik. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah tanaman lokal. Dan yang keempat, membuktikan potensi bunga telang sebagai minuman fungsional. Adapun manfaatnya, yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang potensi bunga telang. Yang kedua, menjadi referensi ilmu pengetahuan dan peluang usaha. Dan yang ketiga, menambah wawasan penulis mengenai pemanfaatan bunga telang sebagai minuman kesehatan. Selanjutnya ada landasan teori. Seperti yang kita ketahui, minuman herbal adalah minuman alami yang berasal dari tumbuhan dan dapat dikonsumsi secara sehat dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Salah satu minuman herbal ini adalah dari bunga telang atau dengan bahasa kimianya Clitoria ternate, merupakan tanaman yang berwarna biru dan mengandung antosianin, flavonoid, dan antioksidan serta vitamin C, vitamin D1 dan D2 untuk menangkal radikal bebas, kemudian untuk menurunkan tekanan darah, lalu menghilangkan stres. Kemudian pengolahan menjadi telang tea merupakan proses penyeduhan yang menghasilkan produk organik. Telang tea dibuat tanpa bahan kimia atau pengawet sehingga dapat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Seperti yang kami kutip dalam jurnal Swiss German University membuktikan bahwa bunga telang ini mengandung antosianin yang tinggi. Dan lalu dari Politeknik Negeri Jember menyatakan bunga telang berpotensi menjadi produk alami yang ekonomis. Serta ada dari Halodoc dan Alodokter menegaskan bahwa telang tea sebagai minuman sehat yang mudah diolah dan memiliki peluang pasar yang sangat tinggi. Jadi untuk pelaksanaan proyeknya kami memiliki alat dan bahan seperti talenan, terus ada pisau, saringan, gelas, bunga telang, madu, dan buah lemon dan air panas. Kemudian untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama kami memetik bunga telang. Bunga telang yang kami pilih bunga telang yang segar dan bersih. Kalau misal ada bunga telang yang sudah dimakan serangga atau segala macam, itu kami pisah dan tidak kami buat, kami seduh. Kemudian penyeduhan bunga telang, kami menyeduhnya dengan air panas yang sudah kami rebus sebelumnya. Lalu kami memasukkan sekitar 40-50 kelopak bunga ke dalam 1 liter air panas. Kemudian kami tunggu sekitar 5-15 menit untuk menghasilkan warna biru yang ada dari bunga telangnya. Kemudian setelah selesai diseduh, kami menyaringnya ke dalam wadah seperti gelas. Lalu kami mulai membuat dalam gelas seperti
gelas cup seperti itu yang ukurannya sekitar 4 oz atau 330 mili. Kemudian kami menuangkan bunga telang ke dalam gelas dengan ukuran 100 mili pertama. Lalu kami menambahkan madu untuk menambah rasa dari minuman tersebut. Terus kami juga menambahkan es batu untuk menambah kesegaran. Kemudian kami menambahkan lemon untuk menambahkan rasa asam agar lebih terasa segar saat diminum. Kemudian hasil akhirnya seperti ini. Minumannya seperti ini hasil visualisasi akhirnya. Dia mempunyai gradasi berwarna biru, terus ada ungunya di atas, dan ini membuat tampilannya lebih menarik sehingga mungkin bisa menarik pelanggan untuk membeli. Dalam pelaksanaan proyek ini terdapat beberapa kendala dan hambatan yang kami alami. Yang pertama itu ketersediaan bunga telang yang belum stabil karena bergantung pada musim dan kondisi tanaman di sekitar lingkungan sekolah. Karena kami biasanya mengambil di dekat kantor situ, tapi sudah mati sih. Terus yang kedua, produknya itu berupa air bunga telang itu saat kami rebus berbau gamu, dan juga daya tahan produk yang terbatas karena telang tidak menggunakan bahan pengawet sehingga harus segera dikonsumsi. Kemudian yang keempat adalah kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat tentang bunga telang dan sejenis produk seperti berikut ini. Minumannya juga banyak. Kemudian kesimpulan bisa langsung buat Berdasarkan hasil dan pembahasan dari proyek pembuatan telang minuman alami organik, dapat disimpulkan bahwa bunga telang bisa dibuat menjadi minuman herbal alami yang sehat dan aman dikonsumsi. Telang memiliki keunggulan dari segi warna yang alami, kandungan antioksidan, serta cita rasa yang menyegarkan. Proses pembuatan telang tergolong cukup sederhana dan proses pembuatannya dengan peralatan yang mudah diperoleh. Proyek ini berhasil menunjukkan bahwa telang memiliki nilai ekonomis dibuktikan dengan adanya keuntungan dari hasil penjualan.
sampai nanti lu yang terapi. Ya ini yang yang alami seperti ini Bu. Sebelum yang belum dicampur apa ya? Yang sebelum campur itu seperti ini kan yang biru. Ya terus saya bilang ini kasih sedikit madu tadi dia lebih gelap sedikit warnanya. Itu belum ada jeruknya kan? Belum ada Bu. Nah, kalau turun jalan itu pasti berubah warna. Iya. Satu saya suka warnanya. Warnanya kan biru. Ya, tapi pas sudah dikasih sirup kan dia berubah jadi apa lagi? Itu Yang mereka yang segar. yang segar kan mereka pakai banyak tuh. Ambilnya 7, ambilnya ganjil. Ya, beliau mengaku tadi 3 kali makan. Itu kalau saya kan saya langsung siapkan kelas gitu ya. Dulu itu bagusnya pas air sedang jadi suka gitu ya. Iya, silang ulang keluar macam. Ya tapi kalau disuruh air panas kan apa dia? Oh, berarti harus ada sendiri. Iya. Satu yang itu. Ya, PS. Itu yang isi. Ya. Jadi sudah dikatakan apa? Sebagai apa? Warna yang taruh yang baru bentuknya warna seperti apa? Itu berubah tuh pasti kan ada cairan seperti aja beda. Ini satu yang sudah dikasih. Sudah dikasih apa? Iya. Ini warnanya seperti ini. Berubah. Jadi di bawahnya biru, di atasnya itu berada sebelumnya. Iya. Rasanya kayak terasa nih. Enggak, kemudian dijadikan dia rasa lemak itu turun-turunannya Bu. Irisan. Agak diaduk ya. Kalau biasanya diaduk sih. Itu nanti kalau sudah Iya, lupa buat saudara tahan. Iya, stop. Kalau orang nggak bisa, pikirannya soal. Pertalite. Pertama. Ini Bu, hasil produknya ada perbedaan nggak sih Bu buat yang pakai es batu sama yang enggak? Kalau yang pakai es batu dia lebih reaksinya lebih lambat untuk perubahan warnanya daripada yang pakai itu dia lebih cepat. Lebih cepat. Iya, karena esnya itu membuat reaksinya itu lebih lambat Bu, karena hawa es itu. Kalau diaduk dia jadi ungu. Iya Ibu. Oke, sudah siap. Oke. Mulai sana. Sudah. Ibu yang pakai es aja.
buat yang lain. Iya, Yang kebanyakan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong dibukakan di slide di halaman judul. Oke, di sini kan tertulis membuat pelatih minuman alami organik. Kalau misalkan ada alternatif lain, karena ini kan membuat pelatih minuman alami organik, bisa dijelaskan kembali judulnya. Tadi tulisannya membuat pelatih minuman alami organik, di sini pelatih minuman alami organik. Nah, di laporannya membuat pelatih minuman alami organik. Misalkan kamu ganti dengan inovasi minuman sehat dari bunga telang, itu dilihat saja. Misalkan nanti mau direvisi, saya hanya menyarankan saja kalau inovasi minuman sehat dari bunga telang itu sepertinya lebih baik dari telanti minuman alami organik. Kalau ada inovasi, kayaknya lebih bagus judulnya mengarahkan kepada minuman herbal tersebut, ya. Banyak sih pilihannya, karena ini kan warnanya biru, bisa diambil dari pesona biru di dalam kurung telanti minuman alami organik, boleh ditambahkan supaya ada inovasinya dari judul itu, ya. Terus selanjutnya dari kata pengantar, di sini sudah saya baca, sebaiknya di dalam kata pengantar nanti bisa dibicarakan dengan pembimbingmu, ya. Dalam kata pengantar situ ada ucapan terima kasih kepada kepala sekolah, kepada bapak kepala sekolah, kepada penguji, kepada ibu pembimbing. Terus nanti kamu temukan di situ misalkannya terima kasih kepada bapak kepala sekolah yang telah, nanti banyak contohnya kok yang di perpus yang kakak-kakak kelas kemarin kan bekasnya itu. Nanti ditambahkan di kata pengantar itu, ya. Jadi nomor 1 kepada kepala sekolah, yang kedua kepada penguji, nanti ini kan setelah ini kan direvisi kembali tuh. Nah yang itu penguji, pembimbing 1, pembimbing 2, teman-teman yang sudah membantu, atau terima kasih kepada orang tua itu ditambahkan. Ya itu kata pengantar. Selanjutnya tadi dikatakan di sini waktu dijelaskan di awal, bunga telang didapat dari lingkungan sekolah. Nah, setelah itu tidak ada lagi, di mana kamu mendapatkannya? Dapatnya dari mana? Ada dua opsi, Bu. Yang pertama itu cuma kebetulan temannya Nino ini mempunyai pohon buah telang Tanamannya. ya. Hmm. Dan juga neneknya juga ada, Bu. Oh, oke. Dan itu yang kamu produksi apa, yang bahan maksudnya masih fresh dari bunga, apa dikeringkan dulu baru diproses seperti itu? Jadi masih fresh. Iya. Kira-kira kalau masih fresh kayak gitu itu memproduksinya ketahanannya sampai berapa hari? Apa setiap memproduksi ngambil, setiap memproduksi pakai dulu baru diproses atau gimana? Ketahanan itu setelah kami petik, kami pisahkan dulu. Ini kan ada bagian Ada kelopaknya. ya. Iya. Ini kami pisahkan, terus kami ambil kelopak ini aja, buat biar airnya itu nggak pulang, Bu. Kemudian setelah itu kami rebus, kami masukkan ke dalam botol seperti ini, terus kami masukkan ke kulkas, Bu. Untuk ketahanan di dalam kulkas, Iya. ya, jadi tahan berapa hari gitu, ya. Tadi juga saya lihat dalam memproduksi minuman herbal bunga telang ini, sasaran pasarmu kepada siapa? Maksudnya itu
misalkan apakah remaja saja, apakah orang dewasa, atau teman-teman satu sekolah, lingkungan sekolah aja? Untuk target pemasaran kami itu yang pasti itu anak muda Bu, karena kurang pengetahuan anak-anak zaman sekarang tentang tentang ini, apalagi kandungannya segala macam. Dan juga untuk orang tua juga bagi yang sudah sering minum, dan juga mungkin untuk teman-teman sekolah pada saat kami ingin menjual di sekolah gitu. Sudah pernah menjual di lingkungan sekolah? Kalau menjual di lingkungan sekolah belum Bu, di luar juga belum. Enggak. Kalau misalkan kira-kira kalau sasaran pasarnya kepada remaja, ada nggak yang mau minum? Kan kamu belum memperkenalkan ya? Nah, dicoba diperkenalkan, karena kan dengan rasa variannya ditambah madu dan sebagainya. Kalau tidak dikasih madu dan tidak dikasih jeruk, kan nggak ada rasanya tuh. Nah, supaya bisa disukai, biasanya sih orang tua aja yang suka minum, termasuk saya sih yang suka minum ini. Jadi supaya disukai oleh teman-temanmu atau remaja, bisa ditambahkan varian apa gitu. Ya karena ini tadi kan minuman ini minuman alami, jadi kalau minuman alami biasanya anak remaja itu gak suka. Supaya mereka suka, disukai dulu gimana. Ibaratnya kamu belum perkenalkan nih, ya baru membuat ya, belum perkenalkan. Kalau bisa nanti diperkenalkan kepada teman-teman ya. Oke, selanjutnya tadi ada kendala dalam produksi herbal. Coba tolong dibuka slide-nya kendalanya. Ada 4 kendala ya. Dari 4 kendala ini mana yang paling kamu rasakan kendalanya tidak mampu kamu? Iya. Itu yang keempat Bu, kurangnya pengetahuan dari masyarakat, karena kami belum memasarkan produk kami ini Bu. Jadi solusi untuk mengatasinya, Kami mungkin nanti menjual di luar dan melakukan survei ke masyarakat, terus kami jual. ini kan kurangnya pengetahuan ya. Tadi kamu karena tidak mengenalkan dengan teman, coba tadi dikenalkan dengan teman di lingkungan sekolah, pasti mereka akan tahu. Mungkin bisa tahu ada boba dari ini, karena mereka tidak mengenalkan. Jadi kan ketersediaan bunga terang yang belum selalu stabil karena bergantung pada musim dan kondisi. Jadi harus cari-cari dulu. Ya, nanti bikin perkebunan ya. Perkebunannya telah. Salah solusinya itu. Dari perkebunan bunga terang. Tadi sasaran pasarnya sudah. Terus di halaman 2 di sini ada di, kalau nanti misalkan judulnya di semekan lagi dan begitu, berarti nanti semuanya harus konsisten. Berarti proyek pembuatan telempi diganti dengan misalkan nanti tadi ada beberapa yang saya tawarkan, inovasi minuman sehat dari Beng-Beng, terus minuman herbal alami kayak antioksidan dan kurung bunga telang, atau pesona biru alami dalam kurung kreasi minuman segar Beng-Beng, bunga telang gitu ya. Jadi itu lebih bagus. Iya. Bukan, tapi sini kan pesona biru kreasi minuman segar bunga telang. Berarti kan pesona birunya itu kan dari bunga telang itu. Terus kreasi minuman segarnya karena ini tadi dia buat itu kan, gitu ya maksud saya. Terus lanjut di sumber daya. Di situ ada alat-alat yang telah tersedia, oke. Terus bahan yang perlu dibeli. Di sini ada bunga telang jumlahnya 5 ons, harganya 35.000. 5 ons 35.000. Itu bunga yang kamu dapatkan itu dibeli atau tidak? Atau ini cuma perhitungan harganya saja? Ya itu perhitungan dari hasil survei kami Bu, yang kami cek di beberapa sumber seperti Tokopedia, Shopee, terus ada di marketplace
Di sini 5 ons 35.000. Jadi hitungannya per ons ya. Oh ini kamu untuk produksinya 5 ons gitu ya? Oke, madu satu kan. Lanjut di harga jualnya. Di harga jualnya 1 gelas teh telang 8.000. Target yang kamu buat untuk produksi adalah 25 gelas. Jadi dengan total pengeluaran alat bahan sebesar 130, total harga jualnya 200.000 dari 25 gelas tadi. Akan memperoleh keuntungan 70.000. Itu kan dari selisih dari 200 dan 130 ya. Untuk menentukan harga jual 8.000 itu dari mana? Penentuannya itu kami dari misal harganya di atas itu, kemudian orang yang tertarik membeli itu karena terlalu mahal, apalagi produk yang kami jual hanya berupa minuman yang telah seperti itu. Jadi orang kurang menarik. Jadi kami memasang harga sekitar 8.000 untuk menarik perhatian para Konsumen gitu, konsumen yang membeli. Dan juga itu ada beberapa saran juga dari temanku. Saya tanya kalau misalnya kami jualnya harganya segini, kemahalan nggak atau kemurahan? Ternyata ada yang dari beberapa survei bulan depan ada yang bilang kemahalan, terus ada yang bilang harganya pas. Cuman yang paling banyak itu hasilnya kemahalan ibu. 8.000 itu kemahalan. Untuk harga awalnya karena 12.000. 12.000. Jadi kan 12.000 full. full. Ya, nanti saya minta tolong diperbaiki. Kalau untuk menghitung HPP-nya, di situ kan ada total biaya produksinya berapa, ditambah dengan biaya tenaga kerja dan overhead-nya. Kalau overhead di sini tidak ada, ini kan ada kemasan tuh. Ini kan masuk biaya overhead. Ada stikernya, nanti dibuat stiker biar lebih menarik. Nah, itu. Terus untuk biaya tenaga kerja, kamu kan bekerja tuh bertiga. Tadi itu tenaga kerjanya berapa hitungan tenaga kerjamu berapa? Akhirnya baru bisa menghitung HPP-nya. Nah, misalkan satu orang dihitung 5.000, berarti tambah 15.000. Baru nanti dibagi ambil berapa persen. Nanti direvisi ya kalian, karena untuk menentukan harga jualnya harus ada biaya awal, biaya modal awalmu berapa. Di sini kan modalnya sudah jelas, modalnya 130 ya, karena alatnya yang lain tidak beli, semuanya ada. Kan yang beli hanya bunga telang, air, lemon. Bunga telang juga mungkin kalau dapatnya banyak tidak beli, kan hanya ada dari survei saja, kan lebih murah tuh. Air, lemon, madu, es bobanya dengan es batu. Kalau es batunya juga buat sendiri kan nggak masuk. Ini kan hanya perhitungan biaya. Nanti diperbaiki di rincian biayanya. Ada modal awal ditambah biaya tenaga kerja dan ditambah persediaan air atau keuntungan itu berapa dari situ. Jumlah nanti kan ini sudah benar ya. 200 kamu kurangkan dengan 30, keuntungan udah benar 70. Cuma untuk mendapatkan yang 8.000 ini perhitungannya dari berapa persen dari keuntunganmu, gitu ya. Oke. Itu sih. Kesimpulan. Oke. Kira-kira tadi di sini kan minuman bunga telang ini berpotensi menurunkan resiko penyakit degeneratif. Apa contohnya? Kanker. Sudah disurvei. Sudah disurvei dari dokter, kalau dokter juga dia ada potensi mencegah kanker itu. Hanya kanker saja. Itu ada anak ini
menurunkan risiko penyakit degeneratif baru tuliskan itu. Jadi orang yang baca itu tahu, oh ternyata fungsi dari minuman bunga telang ini banyak gitu, kayak segitu ya. Oke, mungkin itu saja, nanti bisa direvisi kembali, nanti bisa dikonsultasikan ke pembimbingnya lagi, ya, konsultasi itu. Semuanya sudah, cuma saya tekankan aja yang di APP saja, yang di APP diperbaiki. Oke, itu dari saya, mungkin dari ibu pembimbingnya bisa menambahkan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju dengan Ibu Pemuji tadi ya. Mungkin kita bisa diubah judulnya ya. Jadi lebih ada kata inovasi itu ya. Jadi kesannya itu tidak simpel gitu ya. Jadi bisa itu nanti pertimbangkan ada 3 judul, kalian bisa pilih yang mana yang kira-kira tidak harus mengubah isi anunya ya, isi proyek kalian. Kira-kira judulnya yang biar bisa matching gitu dan Ibu setuju dengan Ibu tadi. Kalian tinggal pilih yang kira-kira pas dari ketiga yang diajarkan tadi. Terus sebenarnya kan saya juga sudah mengusulkan waktu itu untuk kalian tes pasar, ya kan, siring atau mana kalian dijual clean aja gitu, dicoba. Apakah ada yang beli dan apakah orang kemudian punya rasa ingin tahu lebih dalam tentang minuman ini. Dan Ibu juga minta videonya waktu itu ya. Ya, tapi saya tidak melakukannya. Jadi saya pikir nanti bisa juga dicoba ya dengan pembeli yang lain kemudian. Ya, disurvei. Ada Dicoba aja. Nggak aku juga nggak apa-apa. Yang penting kan kamu nyoba gitu ya. Coba dijual, benar-benar dijual gitu. Nah, bisa ditambahkan videonya itu, jadi kan menambah penilaian dari proyek kamu gitu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang tanggapi Tuhan tadi sebagai pemuji itu, kalau masalah judul ya betul tadi, bisa masalahnya itu judulnya tadi terlalu apa ya, nggak ada kreasinya sebenarnya. Ya, terserah kalian pilih yang mana judul yang diberikan Bapak tadi. Apakah pesona warna biru tadi yang mau diambil, atau ada mungkin ide yang lain dari judulnya itu? Satu lagi yang Ibu tambahkan, Ibu pernah memberikan kalian arahan supaya apa tadi itu harga ya? Apa tadi? HPP-nya itu misalkan kamu misalnya jualan ke Senayan, berapa bensin yang kamu pakai itu dihitung juga. Kemudian ongkos kamu menyewa karyawan berapa, dan kamu sendiri juga kan kalau kamu kerjakan juga kan pakai biaya. Nah itu juga diperhatikan. Kemudian ya Ibu promo juga supaya kalian menjual produk kalian di sekolah, supaya teman kalian merasakan bagaimana rasa produkmu. Nah kalau sudah teman kalian merasakan, sudah ada minat, berarti itu sudah bisa kalian menentukan harga. Sudah ada. Oke, secara itu arti penyampaian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.